Selamat sore, kita akan memulai pelajaran baru yang tergabung dalam KPA Online Tamrin pada sore hari ini. Dan pelajaran kali ini diambil dari penemuan baru, yaitu seri Suara Nubuatan. Seri ini akan terbagi menjadi 9 bagian, tetapi nantinya akan dipecah untuk satu seri menjadi 2 bagian, sehingga ada 18 bagian yang akan kita dalami. Semoga ini menjadi berkat rohani bagi kita bersama. Dan untuk awal dari bacaan yang kita akan dalami dalam firman Tuhan hari ini, berjudul Kita Bisa Mempercayai Allah. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang maha besar, kami hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Terutama pembahasan Alkitab, kiranya ini menjadi berkat bagi banyak orang dan juga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhanku, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada suatu kali, seorang bernama Jim bertanya kepada seorang ateis, yaitu orang yang tidak mengakui adanya Allah. Apakah ia pernah bergumul walaupun hanya untuk beberapa saat saja bahwa mungkin Allah itu ada? Lalu si ateis itu menjawab, tentu. Itu yang membuat Jim kaget. Bertahun-tahun yang lalu ketika anak kami yang pertama lahir, saya hampir menjadi seorang yang percaya akan Allah. Pada waktu saya memperhatikan pada manusia kecil, tetapi sempurna itu di tempat tidur bayinya, ketika saya memperhatikan lenturan jari-jari mungil dan melihat matanya yang kecil yang mulai mengenai untuk jangka waktu beberapa bulan lamanya, saya hampir berhenti menjadi seorang ateis. Dengan melihat anak itu, saya diyakinkan bahwa di sana ada Allah. Rancang bangun tubuh manusia memastikan adanya seorang perancang. Para ilmuwan mengemukakan bahwa otak kita menyimpan dan mengingat ribuan gambaran mental, memadukan dan menyelesaikan masalah, menghargai keindahan, mengerti diri sendiri, dan rindu mengembangkan yang terbaik bagi setiap orang. Aliran listrik yang berasal dari otak mengatur semua kegiatan otot tubuh. Komputer juga berfungsi melalui rangsangan listrik. Tetapi komputer membutuhkan pikiran manusia untuk menciptakan komputer itu sendiri. Dan membutuhkan manusia untuk membuat dan memberitahukan kepada komputer apa yang harus ia lakukan. Tidak heran, pemazmur menyimpulkan bahwa tubuh manusia berbicara dengan nyaring dan jelas tentang pencipta yang ajaib. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14. Kita tidak perlu pergi terlalu jauh untuk menemukan hasil-hasil karya Allah. Rumitnya rancang bangun otak manusia dan organ-organ lain dari tubuh kita adalah hasil kerja Allah dan menunjukkan adanya perancang
yang keterampilannya tanpa batas. Tidak ada pompa yang dibuat manusia yang sebanding dengan jantung manusia. Tidak ada komputer yang sama dengan sistem urat syaraf. Tidak ada sistem televisi yang sebaik suara, telinga, dan mata manusia. Tidak ada sistem alat pendingin dan pemanas sentral yang bisa mengimbangi pekerjaan yang dilakukan oleh hidung, paru-paru, dan kulit. Kesempurnaan tubuh manusia yang rumit ini memberitahukan bahwa ada oknum yang merancang dan oknum itu adalah Allah. Tubuh manusia adalah satu sistem organ tubuh yang lengkap. Semua terkait, semua dirancang secara sempurna. Paru-paru, jantung, saraf, otot, semua melaksanakan tugasnya yang rumit, yang luar biasa, dan bergantung pada tugas rumit yang luar biasa lainnya. Jika Anda mau menandai 10 uang logam dari 1 sampai 10, lalu menaruh itu di dalam kantong dan mengocoknya dan mengambil keluar serta menaruh itu kembali ke dalam kantong Anda satu persatu, bagaimana kemungkinan yang Anda dapat buat sehingga logam keluar dari kantong secara tepat dengan nomor yang berurut? Dengan penghitungan matematika, Anda hanya mempunyai satu kemungkinan di antara 10 miliar kemungkinan untuk mengambil secara berurut dari 1 sampai 10. Sekarang coba pikirkan kemungkinan tentang perut, otak, jantung, paru-paru, saluran darah arteri, pembuluh darah, ginjal, telinga, mata, dan gigi yang tumbuh bersama-sama dan mulai berfungsi pada saat yang bersamaan. Apakah penjelasan yang paling masuk akal bagi perekayasaan tubuh manusia? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Manusia pertama, lelaki dan perempuan, tidak bisa jadi begitu saja. Alkitab menegaskan bahwa Allah membentuk kita, tetapi bukti tentang Allah tidak dibatasi dengan rancang bangun tubuh kita. Itu juga tersebar di angkasa raya. Tinggalkanlah kota yang terang benderang dan coba pergi ke desa. Pandanglah ke angkasa di malam hari, awan putih di balik bintang-bintang yang kita sebut Bima Sakti atau Milky Way. Sebenarnya adalah galaksi yang terdiri dari bermiliar-miliar cahaya matahari yang sama sesuai dengan gambarnya. Dialah yang merancang dan menjadikan kita dengan matahari kita. Bahkan matahari kita bersama dengan planet-planetnya adalah bagian dari Bima Sakti itu. Dan Bima Sakti
hanyalah satu dari kurang lebih 100 miliar galaksi yang dapat dilihat melalui teleskop raksasa di bumi dan melalui teleskop Hubble di ruang angkasa. Tidak heran pemazmur menyimpulkan bahwa bintang-bintang menceritakan mengenai kemuliaan Sang Pencipta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 1 dan 3. Apakah kesimpulan kita yang masuk akal setelah melihat semua ciptaan yang rumit dengan ukuran yang sangat luas di jagat alam ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 17. Seluruh ciptaan dengan tegas menyaksikan tentang Allah perancang agung, Allah pencipta yang tak terbatas, dan kalimat yang sederhana, pada mulanya Allah. Kita dapat jawaban atas misteri kehidupan. Ada Allah yang menjadikan segala sesuatu. Banyak ahli ilmu pengetahuan sekarang ini percaya pada Allah. Dr. Campton, ahli fisika pemenang hadiah Nobel, mengomentari tentang Alkitab ini. Ia pernah berkata, bagi saya sendiri, iman mulai dengan suatu kenyataan bahwa ada satu otak dengan kecerdasan yang maha tinggi yang menjadikan semesta alam ini dan menciptakan manusia. Tidak sulit bagi saya untuk memiliki iman ini. Karena jelas bahwa di mana ada satu rancangan, di situ ada otaknya. Sementara alam yang teratur dan terungkap menyaksikan kebenaran dari pernyataan yang paling agung yang pernah diutarakan pada mulanya Allah. Alkitab tidak mencoba membuktikan tentang Allah. Alkitab menyatakan keberadaannya. Dr. Arthur Conkling, seorang ahli biologi, menulis probabilitas atau kemungkinan hidup itu berasal dari suatu kejadian yang bersifat kebetulan dapat dibandingkan dengan kemungkinan dari kamus lengkap yang dihasilkan oleh ledakan di rumah percetakan. Kita tahu manusia tidak bisa membuat sesuatu dari yang tidak ada. Kita bisa membentuk sesuatu, menemukan sesuatu, tetapi kita tidak pernah bisa membuat sesuatu menjadi ada dari satu goresan. Walaupun untuk membuat katak yang kecil atau kembang yang paling sederhana. Benda-benda di sekitar kita berseru bahwa Allah merancang, Allah menciptakan, Allah memelihara. Satu-satunya jawaban yang masuk akal terhadap asal mula semesta alam, dunia ini dan manusia ialah Allah. Demikian materi pembahasan yang mengulas tentang kita bisa mempercayai Allah. Pada minggu mendatang kita akan melanjutkan materi ini. Namun di akhir acara kita akan menutupnya dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Allah yang patut kita percayai, Allah yang patut
menjadi sumber dari keyakinan kami, Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam penjagaan-Mu saja, biar iman kami boleh diteguhkan atas kepercayaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan di KPA Online Tamrin. Selamat sore.